Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Saya harapkan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan ingat, walaupun kalian dalam keadaan sehat, tetap jaga pola hidup sehatnya. Jangan sampai kebiasaan yang kalian lakukan itu berakibat kepada menurunnya daya tahan tubuh, sehingga tubuh gampang terkena penyakit, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Baiklah, kita ketemu lagi di mata kuliah kewirausahaan. Walaupun sekarang kita belum bisa mengadakan kuliah tatap muka, saya harapkan kuliah seperti ini tidak mengurangi rasa semangat kalian dalam belajar. Kali ini saya tidak membahas tentang konsep atau teori dari kewirausahaan. Namun yang akan kita bahas yaitu praktek dari kegiatan kewirausahaan. Maksud saya bukan praktek 3 SKS dari mata kuliah ini ya, tapi aplikasi ya. Aplikasi dari kewirausahaan yang umumnya itu sudah banyak dilakukan oleh kaum milenial, yaitu melalui digital entrepreneurship ya, yang prosesnya cukup menggunakan HP atau laptop ya, dengan memberdayakan gadget yang kalian miliki. Nah, di sini juga kalian dapat memperoleh pendapatan. Oke, kita langsung aja. Oke, baiklah. Yang saya maksud dari slide pertama tadi disebutkan bahwa terdapat konsep digital entrepreneurship, yaitu melalui investment atau investasi. Nah, kegiatan investasi itu sangat banyak ragamnya, dan saya yakin kalian sudah banyak yang melakukan, yang mengetahui, bahkan sudah ada beberapa dari kalian yang sudah melakukan ya, praktek ya, seperti misalnya investasi emas ya, kemudian tanah, tenaga kerja, properti, dan lainnya. Nah, namun di sini yang akan kita bahas yaitu investasi, di mana kita ikut serta di dalam kegiatan permodalan, yang kemudian kita akan mendapatkan profit dari modal yang sudah kita investasikan. Nah, jadi kita istilahnya kita apa ya? Kan sering kali tuh kita berpikir atau ngelamun, menghayal gitu ya, gimana caranya mendapatkan uang tanpa susah payah ya, kalau bisa kita tidur, pada saat kita tidur, kita bangun, kita mandi, itu per detiknya malah dibayar gitu. Nah, itu kan khayalan kita dulu ya. Nah, ini melalui inilah yang akan kita bahas ya. Di sini ya, investasi yang saya maksudkan yaitu yang pertama ada yang namanya deposito. Ini satu persatu yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua yaitu peer to peer lending. Ini juga termasuk baru ya, mungkin beberapa dari kalian baru tahu juga apa namanya peer to peer lending, nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga yaitu reksadana. Nah, ini sebetulnya bukan barang baru reksadana ya. Kalau dulu reksadana ini harus datang ke bursa efek dan lain sebagainya, tapi sekarang tidak lagi ya. Kemudian ini yang lagi yang lebih ngetrend saat ini yaitu cryptocurrency ya. Tahu kan apa itu cryptocurrency yang sering muncul di iklan-iklan ya? Nah, cryptocurrency ini itu ngetrend akibat adanya salah satu mata uang yang tembus sekarang ini sekitar 700 sampai 800 juta ya. Nah, padahal dulu tahun 2011 kah itu rasanya nama mata uang itu Bitcoin ya.
dulu 2011 itu nilainya pada saat itu satu Bitcoin hanya 14.000. Nah, itu satu Bitcoin. Bayangkan kalau kalian sekarang punya 2 Bitcoin aja, sudah berapa nilainya ya. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu. Oh ya, tidak lupa saya kemukakan ini yang agak-agak gimana gitu ya. Apa yang saya kemukakan nanti di sini itu hanya sekedar proses pembelajaran. Nah, ini akan saya kembalikan ke kalian sendiri, apakah mau kalian lakukan atau tidak, itu terserah dari kalian sendiri ya. Oke. Pertama yaitu deposito berjangka ya. Nah, di sini deposito berjangka adalah rekening bank berbunga yang memiliki tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini dana harus tetap berada di rekening selama jangka waktu tertentu untuk mendapatkan tingkat bunga yang ditetapkan. Nah, deposito berjangka itu umumnya membayar tingkat bunga yang sedikit lebih tinggi daripada rekening tabungan biasa. Semakin lama waktu jatuh tempo, maka pembayaran bunganya akan semakin tinggi. Di deposito berjangka dapat dilakukan di hampir semua bank atau lembaga keuangan lainnya. Nah, di sini suku bunga yang dibayarkan itu bervariasi, seperti halnya persyaratan lainnya. Misal, satu bank mungkin menawarkan pengembalian yang lebih tinggi, tetapi membutuhkan setoran yang lebih besar. Deposito berjangka pada dasarnya adalah rekening tabungan yang dibuka dengan janji bahwa pemiliknya tidak akan menyentuh uang untuk jangka waktu tertentu. Nah, di sini bisa berkisar dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Jangka waktu 1 tahun atau kurang itu akan dianggap sebagai deposito berjangka pendek. Lebih dari itu adalah deposit jangka panjang. Nah, di sini pemilik deposito berjangka dapat menarik uangnya jika perlu, tapi akan kehilangan sebagian atau seluruh bunga yang dijanjikan dan mungkin membayar biaya penalti. Syarat-syarat ini sudah disepakati sejak penabung membuka akun ya, pada saat membuka rekening pertama kali. Nah, nasabah dapat memperoleh tingkat bunga yang sedikit lebih tinggi dengan rekening deposito berjangka daripada yang tersedia di tabungan biasa atau rekening giro yang berbunga. Pengembalian yang lebih baik itu ditawarkan karena dana tetap terkunci hingga tanggal jatuh tempo akun. Jika pelanggan ingin menutup deposito sebelum akhir jangka waktu atau jatuh tempo, itu pelanggan akan dikenakan biaya penalti. Hukuman ini mungkin termasuk hilangnya bunga yang dibayarkan pada rekening deposito sampai saat itu. Namun terkadang jika suku bunga telah meningkat pesat, mungkin ada baiknya bagi pelanggan untuk menutup deposito berjangka lebih awal, mengambil penalti untuk penarikan awal, dan menginvestasikan kembali dana di tempat lain dengan tingkat yang lebih tinggi. Nah, di sini penting untuk memastikan bahwa suku bunga alternatif cukup tinggi untuk lebih dari sekadar mengkompensasi suku bunga awal pada deposito ditambah biaya denda. Ketika deposito berjangka itu mendekati tanggal jatuh tempo, maka bank yang menahan deposito biasanya akan mengirim surat ya yang isinya memberitahu pelanggan tentang jatuh tempo yang akan datang. Nah, dalam surat tersebut bank akan menanyakan apakah nasabah menginginkan deposito diperpanjang lagi dengan jangka waktu yang sama hingga jatuh tempo.
Nah, di sini kemungkinannya akan berada pada tingkat yang berbeda berdasarkan suku bunga pasar pada saat itu. Karena itulah alternatifnya pelanggan punya opsi untuk menempatkan dana di produk keuangan yang lain. Khusus deposito berjangka, saya tidak akan membahas lebih detail ya, karena ini sudah banyak, hampir di semua bank ada ya. Mungkin di antara kalian sudah melakukan. Nah, berikutnya yang ini termasuk ilmu baru ya, yaitu disebutkan namanya peer-to-peer lending. Bagaimana cara kerja peer-to-peer lending ya? Kalian lihat gambar di sini. Kalian familiar nggak dengan situasi ini? Contoh, seorang teman kalian itu ingin meminjam uang kepada kalian, tapi segan ya, malu. Ia lalu memutuskan meminta bantuan kepada bank, namun terkendala dengan persyaratan yang banyak sekali ya. Di sisi lain, Anda memiliki dana berlebih ya. Tadi teman yang ingin pinjam, nah sekarang teman yang punya dana berlebih, tapi enggan meminjamkan karena merasa was-was ya. Mau meminjamkan ke si A, nanti khawatir ditagihnya susah. Kan sering tuh zaman sekarang, yang punya utang ternyata pada saat ditagih lebih galak daripada yang meminjamkan, ya kan? Nah, di sini peer-to-peer lending atau P2PL ada sebuah solusi untuk memecahkan masalah tersebut tanpa perantara bank atau finansial lainnya. Nah, peer-to-peer lending merupakan praktek meminjam dan memberikan pinjaman secara online melalui sebuah wadah yang disebut dengan marketplace. Cuma pesan saya ya, ingat cari marketplace yang terpercaya dan tentunya ada jamin dari otoritas jasa keuangan ya. Nah, di sini mengajukan pinjaman atau menjadi donatur ya dengan orang lain yang bukan teman menjadi poin penting dari keberadaan peer-to-peer lending ya. Nah, di sini akan dibantu bagaimana mencarikan pinjaman antara borrower dan lender, sehingga keduanya dapat sama-sama menikmati manfaat ya. Pinjaman berbunga kompetitif untuk borrower ya, dan imbal hasil atau bagi hasil untuk donatur. Nah, di sini gambarnya ya, sini dana, di sini ada donatur, dan kemudian di sini ada peminjam. Nah, marketplace bertindak di tengah-tengah. Itu yang disebut dengan peer-to-peer lending. Oke, ya. Di sini ada borrower, di sini ada donatur atau pendana. Nah, borrower di sini dia akan mengajukan pinjaman. Di situ akan ada informasi yang dibutuhkan kepada aplikasi pinjaman. Jadi nanti di salah satu web ya, nanti saya kasih tahu webnya. Nah, itu ada form, mungkin nama, KTP, email, alamat, foto ya, dan lain-lain. Nah, di situ ada namanya form pengajukan pinjaman. Nah, kemudian di marketplace tersebut ada analisis dan persetujuan. Di sini ya, di sini saya ambil salah satu marketplace ya, namanya Investri. Di sini ada tim dari Investri menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada donatur. Nah, kemudian yang ketiga yaitu membayar pinjaman. Borrower ya membayar pinjaman melalui marketplace Investri sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Di sini nanti ada ditentukan interval waktunya berapa hari, misalnya 30 hari atau 1 bulan.
60 hari, ya, 2 bulan atau 1 tahun. Dan di situ kalian diwajibkan sudah membayar, ya, pinjaman kalian beserta bunga berapa persen kepada marketplace yang kalian gunakan. Kemudian pendana atau donatur. Donatur ini istilahnya, jadi di sini kalian bisa bertindak sebagai peminjam seandainya kalian membutuhkan modal untuk usaha, dan juga bisa bertindak sebagai donatur seandainya kalian punya dana lebih daripada dana itu tidak terpakai, ya, kalian bertindak sebagai donatur, ya. Pertama yaitu menelusuri marketplace, ya. Di sini donatur menganalisis pinjaman berdasarkan informasi yang tertera di fact sheet atau di lembar yang ditawarkan, ya. Nanti misal di Investory ini itu ada nanti semacam profil-profil borrower yang akan mengajukan pinjaman. Misal dia akan misalnya membuka usaha semacam minuman, atau kemudian yang kedua ada individu yang ingin mengajukan pinjaman untuk usaha-usaha makanan kecil, ya. Nah, di situ ada jumlah modal, kemudian batas waktunya jangka pendek atau jangka panjang, dan kemudian persentase bagi hasil ada di situ, ya. Kemudian yang kedua, donatur atau pendana menentukan jumlah pendanaan pada tawaran pinjaman yang dipilih. Jadi misalnya gini, dalam suatu tawaran investasi, ya, di situ bisa kebutuhan dana 10 juta. Kita tidak serta-merta, tergantung dari marketplace-nya, minimal dana berapa. Misal kalian ada 2 juta. Nah, nanti ada investor lain bisa sanggup 3 juta sampai terkumpul 10 juta. Nah, kalian akan dibagi sesuai dengan modal yang kalian pinjamkan, ya. Presentasinya nanti dihitung oleh marketplace. Kemudian yang ketiga yaitu menerima pengembalian pinjaman. Di sini donatur menerima pengembalian pinjaman beserta bunga sebagai bagi hasil yang dapat didanai kembali pada tawaran pinjaman lainnya, ya. Kalau mau kalian tarik bisa, tapi kalau mau diinvestasikan lain itu juga bisa. Nah, seperti itu konsep kerja di peer-to-peer lending. Baik, sekarang akan kita bahas lagi jenis-jenis dari peer-to-peer lending. Nah, ini dia, ya. Tadi yang sudah saya jelaskan, yang pertama yaitu Investory, ya. Nah, ini ya, Investory ini coba kita buka websitenya, ya, Investory. Oke, nah ini Investory, ya. Investory itu merupakan pionir P2P lending di Indonesia yang mulai beroperasi sejak tahun 2015, ya. Nah, terdapat dua jenis pinjaman yang dapat kita berikan melalui Investory, yaitu pinjaman bisnis dan pinjaman lainnya. Pinjaman bisnis itu meliputi invoice finance buyer financing, working capital term loan, dan pinjaman toko online. Sementara itu, pinjaman lainnya meliputi surat berharga nasional dan reksadana for lender, ya. Itu ada juga di situ, ya. Tapi nanti kalau kita cek satu persatu, ya. Ada yang belum komplit, ada juga yang sudah komplit, ya. Nah, di sini hasil kerjasama Investory itu dengan ada namanya marketplace juga, tanam duit, ya. Kita bisa memberi pinjaman dari 1 juta sampai 50 juta di Investory. Nah, di marketplace Investory ini, jika kamu memberikan pinjaman Investory, itu kita dapat bunga sebesar 12 sampai 18% setahun dengan tenor investasi 1 sampai 12 bulan.
Eh, berdasarkan ya review dari Kompas hingga akhir Mei 2020 itu Investree sudah mencatat total fasilitas pinjaman mencapai 5,68 triliun dengan nilai pinjaman tersalur 4,8 triliun. Sementara itu rata-rata tingkat pengembalian atau return ya tercatat 16% per tahun dan tingkat keberhasilan itu 97,75% ya. Oke. Yang kedua yaitu Amarta ya. Nah, Amarta kita buka Amarta. Nah, ini Amarta ya. Amarta ini berdiri pada tahun 2010 ya sebagai microfinance. Pada tahun 2016 ini Amarta akhirnya menjadi perusahaan P2P Lending. Nah, startup P2P Lending ini memfokuskan kepada pendanaan UMKM ya di pedesaan dan pelosok yang belum punya akses kredit ke perbankan. Jadi enak nih, lewat HP kita sudah bisa mengajukan pinjaman ya. Nilai pinjaman di Amarta itu mulai dari 3 juta sampai 15 juta dengan tenor investasi 6 sampai 12 bulan ya. Dilansir dari webnya bisnis ya, Amarta ini telah menyalurkan pendanaan sebesar 2,38 triliun dan memberdayakan sekitar 502.852 pengusaha mikro. Wow, banyak sekali ya. Nah, tren kegagalan pengembalian pinjamannya pun rendah ya di Amarta ini. Sedangkan tingkat keberhasilannya mencapai 99,49%. Oke, next yaitu Coinwork ya. Kita buka marketplace Coinwork. Nah, ini dia marketplace-nya Coinwork ya. Bentar. Ini Coinwork itu merupakan aplikasi P2P lending yang berdiri sejak tahun 2016 yang lalu. Salah satu hal yang menarik dari Coinworks ini adalah kita bisa melakukan pendanaan mulai dari 100.000. Nah, nanti saya juga pengen coba ini kalau 100.000. Kita cari dana-dana yang ibaratnya kalau kita investasi di dunia digital gini, kita tes dulu dari modal yang kecil. Bisa nggak? Misal pada saat investasi setor ke mereka ya, berapa lama waktu masuk ke saldo mereka, kemudian pada saat penarikan berapa lama waktu lain-lain, betul nggak bisa ditarik? Toh kalau cuma 100.000 ya rugi apa nggak seberapa gitu dibanding dengan 1 juta atau di atas dari 100.000. Seandainya bisa cepat, wah, bisa kita teruskan gitu. Itu salah satu strategi yang bisa kita lakukan. Kemudian sebagai investor kita bisa memilih bidang yang ingin kita danai, seperti ada pendidikan, ada bisnis, dan kesehatan. Di marketplace Coinwork itu telah dilengkapi dengan dana proteksi untuk meminimalisir kerugian investor. Nah, enak nih, ada semacam asuransinya ya. Nah, bunga yang ditawarkan Coinwork itu terbilang tinggi, yaitu berkisar antara 14% hingga 23% dengan tenor investasi 1 sampai 12 bulan. Seperti tertulis dalam halaman resminya, Coinworks telah menyalurkan pinjaman mencapai 2,13 triliun dan tingkat keberhasilan sebesar 95,66%. Wow, gede juga ya. Oke, baiklah, yang kemudian setelah Coinwork yaitu Modalku. Kita buka Modalku. Nah, ini web ya, Modalku. Modalku ya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang P2P lending.
sejak Januari 2016. Pemberi pinjaman dapat melakukan pendanaan ke pinjaman UMKM yang terdaftar di Modalku, ya. Selain itu, pemberi pinjaman juga dapat memilih jenis pinjaman yang ingin didanai berdasarkan informasi yang disediakan oleh Modalku. Misal saja berupa peminjam jenis usaha, jumlah pinjaman yang dibutuhkan, dan suku bunga pinjaman. Modalku sendiri itu memiliki dua produk utama, yaitu peminjam UMKM dan invoice finance. Nah, pinjaman UMKM adalah pinjaman tanpa jaminan untuk kebutuhan modal usaha dan perkembangan bisnis. Plafon pinjaman yang dapat diberikan hingga 2 miliar dan tenor hingga 24 bulan. Sementara itu, invoice finance dapat memberikan dana cepat menggunakan invoice hingga 80% dari nilai invoice dengan tenor 15 sampai 90 hari. Nah, total pendanaan modalku hingga Mei 2020 itu sudah mencapai 14,75 triliun seperti yang tertulis di dalam halaman resminya. Kemudian yang berikutnya yaitu Krode. Nah, ini yang asik sesuai dengan bidang kita, yaitu pertanian, ya. Kita lihat di Krode. Nah, ini marketplace atau platform ini itu lahir pada tahun 2015 yang lalu dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia. Krode itu menghimpun dana dari masyarakat sebagai modal kerja petani. Hasil proyek petani tersebut nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat bersama imbal hasilnya atau bagi hasil yang telah meminjamkan modalnya. Nah, di sini ada banyak proyek pertanian di mana kamu bisa terlibat di dalamnya, ya, untuk jangka waktu tertentu. Tak hanya proyek berkebun atau beternak, kita juga bisa sebagai investor yang terlibat dalam suplai sehingga distribusi hasil kerja petani, ya. Sederhananya, kalian sebagai investor itu menyetor ke sejumlah uang minimal 10 juta kepada Krode, dan uang tersebut nantinya akan digunakan mengerjakan proyek pertanian mulai dari sayuran, buah-buahan hingga peternakan. Nah, nanti akan ada bagi hasil antara kalian dan petani dan pihak Krode dari proyek yang dimodali. Nah, ini dari kesemua marketplace ini atau platform ini, ya, sekarang sudah ada aplikasinya di Android, ya. Nah, nanti bisa kalian coba satu persatu. Oke, dari saya tidak banyak, ya. Nanti minggu depan itu akan kita bahas tentang deposito sudah, P2P sudah, akan kita bahas tentang reksadana dan cryptocurrency, ya. Baiklah, sekian itu aja dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.